Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang materi urgensi wawasan Nusantara. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Krisna Doli Martinus Manggor. Yang kedua Rizky. Yang ketiga Ruth Ambarita. Yang keempat Amnat Sunarti dan Heli. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam materi, yaitu mengenai urgensi wawasan Nusantara. Sebelum itu saya ingin bertanya pada salah satu teman kita, yaitu Abnats. Abnats, apa sih itu urgensi? Dan juga apa itu urgensi wawasan Nusantara? Bolehkah dijelaskan kepada teman-teman kita? Jadi urgensi itu sendiri berasal dari bahasa Latin urgere, bentuk dari kata kerja yang berarti mendorong. Istilah urgensi sendiri menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, di mana memaksa kita untuk menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Dengan begitu, ialah mengandaikan ada sebuah masalah sehingga harus ditindaklanjuti. Nah, apa sih urgensi wawasan Nusantara itu? Urgensi wawasan Nusantara yaitu panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Nah, begitu Chris untuk definisi urgensi wawasan Nusantara itu sendiri. Terima kasih untuk Abnats atas penjelasannya mengenai urgensi itu apa. Jadi kesimpulannya yang dapat kita simpulkan tadi, urgensi itu adalah sesuatu yang mendorong kita. Yang dimana kata urgensi dapat berarti sesuatu yang penting. Jadi kita sudah dapat sedikit gambaran nih tentang urgensi itu apa. Nah, jikalau itu kurang, kita bisa menambahkan dari pendapat para ahli. Nah, untuk Heli, bisa nih untuk menyampaikan urgensi wawasan Nusantara menurut para ahli itu seperti apa? Oke Chris, jadi sebelumnya saya minta maaf dulu karena menggantikan posisi Heli untuk menyampaikan materinya. Jadi langsung saja, selain pengertian umum mengenai urgensasi wawasan Nusantara itu seperti apa, ada juga nih dari menurut beberapa ahli, yaitu menurut Pagabean tahun 1979. Dia mengemukakan definisi wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategik yang tersedia. Yang kedua yaitu menurut Mujad Dusapantro tahun 1981. Dia mengemukakan pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung, serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Nah, asas Nusantara merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional bisa terwujud. Kepentingan tersebut tentunya agar tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia atau tujuan nasional bisa tercapai. Begitulah Chris kurang lebih pandangan para ahli mengenai urgensi wawasan Nusantara. Terima kasih. Terima kasih untuk Heli atas penjelasannya. Keren juga ya pendapat para ahli ini mengenai urgensi wawasan Nusantara ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kondisi saat ini, yaitu bagaimana urgensi di negara kita. Apa yang terjadi? Boleh jelaskan Ruth, bagaimana sih kondisi sekarang ini? Baiklah Chris, saya akan menjelaskan kondisi saat ini yang terjadi serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan itu semua terjadi. Kondisi urgensi adalah wawasan Nusantara saat ini di negara kita ini yang secara signifikan hal itu dapat dilihat dari banyaknya atau kurang lebihnya masyarakat yang lupa akan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, bahkan ada yang tak peduli dengan pemerintahan negara Indonesia. Wawasan Nusantara ini dapat diartikan sebagai sudut pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan berdasarkan ideologi bangsa. Selain itu, wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan kehidupan secara nasional, sehingga wawasan Nusantara bisa disebut sebagai wawasan nasional ataupun landasan ketahanan nasional. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi memudarnya pemahaman wawasan Nusantara ini yaitu antara lain 1.
dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana nasionalisme menurun sebagaimana yang dijelaskan. Ada beberapa faktor penghambat. Yang kedua, mewujudkan nasionalisme diantaranya karena penyelenggara negara dan masyarakat tidak memahami konsep kedaulatan negara kita. Sebagaimana negara kita ini adalah negara kepulauan dan negara yang berbudaya. Yang ketiga, yaitu ada egosentrisme, adanya etnonasionalisme, dan pemahaman konsep implementasi otonomi. Ada beberapa kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita membahas Timor Leste, atau sekarang yang akrab disebut sebagai negara Timur-Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Dulunya, Timor Leste ingin membelah menjadi negara sendiri yang terlepas dari NKRI. Dilihat dari jejak asal-usulnya Timor Leste, merupakan wilayah jajahan Portugis yang pada masa silam sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste yang memperebutkan lahan pertanian ataupun sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Halimeni, kecamatan Bikomi, Lilulat, Kabupaten Timur Tengah, Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, distrik Devisi, Timor Leste. Jadi seperti itu kira-kira kondisi urgensi pada saat ini. Dan kasus-kasusnya yang pernah membuat wawasan Nusantara itu terpecah. Sebagaimana negara kita ini adalah negara kepulauan dan negara yang berbudaya. Yang ketiga, yaitu ada egosentrisme, adanya etnonasionalisme, dan pemahaman konsep implementasi otonomi. Ada beberapa kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita membahas Timor Leste, atau sekarang yang akrab disebut sebagai negara Timur-Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Dulunya, Timor Leste ingin membelah menjadi negara sendiri yang terlepas dari NKRI. Dilihat dari jejak asal-usulnya Timor Leste, merupakan wilayah jajahan Portugis yang pada masa silam sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste yang memperebutkan lahan pertanian ataupun sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Halimeni, kecamatan Bikomi, Lilulat, Kabupaten Timur Tengah, Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, distrik Devisi, Timor Leste. Jadi seperti itu kira-kira kondisi urgensi pada saat ini. Dan kasus-kasusnya yang pernah membuat wawasan Nusantara itu terpecah. Terima kasih Ruth atas penjelasannya. Jadi kondisi urgensi saat ini bisa dikatakan lumayan baik ya. Tetapi jikalau nanti rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan Nusantara mulai pudar, itu akan menyebabkan yang buruk kan. Oke lah selanjutnya kita akan membahas langsung ke kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Rizky mungkin boleh menyampaikan kasus yang pernah terjadi di Indonesia serta solusinya bagaimana. Jadi di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Ketika membahas Timor Leste atau yang sekarang disebut negara Timur-Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Negara itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun setelah jajak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis. Pada masa silam sengketa
perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua negara, yakni warga desa Humenia Ana, Kecamatan Bikomoni Lulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Okius, Timor Leste. Nah, itu salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk solusinya mungkin ada beberapa yang terpikirkan, yaitu pertama, pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi, baru dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini terjadi, agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi. Akhirnya Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Yang kedua, membentuk atau mempersiapkan generasi penerus untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa untuk saling menghargai satu daerah dengan daerah lainnya. Baiklah, terima kasih untuk Rizky atas penjelasannya. Jadi begitu teman-teman kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin hanya sebatas ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi urgensi wawasan Nusantara ini. Jika ada kesalahan kata saya selaku moderator, minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 5. Arigato.